Setiap pagi pukul 7, Lee Hoyong memulai harinya dengan berlari sejauh 10 km. Siang hari pukul 12, ia beralih ke latihan kendo. Gerakannya tegas dan presisi, hantaman pedangnya selalu tepat sasaran. Menjelang sore pukul 5, ia mengangkat beban di gym. Setiap repetisi terasa berat, tapi tekadnya lebih kuat dari ototnya sendiri. 14 hari telah berlalu dengan pola yang sama. Demi mempertahankan rutinitas keras itu, ia bahkan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Orang-orang di sekitarnya mulai menganggapnya gila. Mereka tak paham mengapa seseorang rela meninggalkan pekerjaan hanya demi berlatih tanpa henti. Namun Hoyong tak peduli. Ia bahkan berpikir, mungkin menjadi gila lebih baik, daripada menghadapi apapun yang menunggunya di masa depan. Tepat di depan matanya, sebuah sistem aneh muncul di udara, menampilkan pesan tentang akhir dunia dan tugas yang harus dijalankan, latihan fisik, kendo, dan ketahanan tubuh. Hitungan mundur di layar itu terus berjalan hingga akhirnya mencapai 0. Dalam sekejap, dunia berubah. Semua orang menerima pesan darurat di ponsel mereka. Berita dari berbagai wilayah muncul bersamaan, monster mulai muncul di pegunungan sekitar kota. Sirene peringatan terdengar di mana-mana. Kepanikan pun melanda. Jalanan penuh teriakan, orang-orang berlarian tanpa arah, tak tahu harus percaya pada apa. Beberapa orang bahkan menyiarkan kejadian itu secara langsung, memperlihatkan wujud makhluk asing yang mereka temui. Seorang streamer asyik berbicara pada penontonnya, tidak sadar bahwa sosok besar di belakangnya mulai bergerak perlahan. Komentar para penonton membanjiri layar, memperingatkannya dengan panik, tapi ia menganggapnya lelucon. Monster besar itu berdiri tepat di belakang streamer, tubuhnya menjulang dan mengeluarkan napas berat. Jeritan dari siaran langsung membuat Lee Hoyong kaget. Ia buru-buru melepaskan headset, detak jantungnya berpacu cepat. Ia menatap layar dengan wajah tegang, berusaha menenangkan diri sambil mengira semua itu hanya video rekayasa. Namun layar di handphonenya juga menayangkan berita yang sama, peringatan bencana yang muncul di seluruh dunia. Ia mendengus kesal, menganggap semua ini hanya sensasi murahan di tengah kesulitan hidup yang belum usai. Menurutnya, akhir-akhir ini terlalu banyak video palsu dan orang yang sengaja menakuti publik dengan berita monster. Namun keyakinannya hancur seketika ketika melihat sesuatu yang nyata di hadapannya. Seekor goblin kecil terjerat di antara tali jebakan, tubuhnya gemetar lemah dan matanya memandang penuh rasa takut. Lee Hoyong membeku. Otaknya berusaha menolak kenyataan bahwa makhluk itu benar-benar nyata. Ia berbalik, mencoba mengabaikan dan pergi, tapi suara tangisan lirih dari goblin itu membuat langkahnya terhenti. Makhluk kecil itu menatapnya dengan wajah memelas, seolah memohon sedikit belas kasihan. Hoyong menatap balik, rasa takut dan iba bertarung dalam dirinya. Ia tahu makhluk itu tetaplah monster, tapi sulit menahan empati saat melihatnya begitu lemah. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa membantu monster bukan pilihan yang benar. Namun hatinya tidak sepenuhnya setuju. Tiba-tiba goblin itu mengeluarkan selembar foto lusuh yang menampilkan keluarganya sendiri. Air mata menetes di wajahnya. Gambar itu membuat hati Hoyong goyah. Ia menghela napas berat, menatap makhluk itu sekali lagi. Akhirnya, ia memutuskan untuk menolongnya, membebaskan tali yang menjerat tubuh kecil itu. Sebagai gantinya, goblin itu memberinya sebuah benda aneh yang berkilau perak, seperti pil ajaib dari dunia lain. Hoyong menatap benda itu dengan curiga. Benda itu mengeluarkan aura keemasan, menampilkan teks sistem di depan matanya. Ia mencoba menyentuh panel sistem, tapi itu tembus begitu saja, membuatnya berpikir itu semacam hologram. Ia memiringkan kepala, berpikir keras. Walau bentuknya mencurigakan, entah mengapa benda itu terasa penting. Suara berita dari televisi kembali menarik perhatiannya. Dunia kini dikejutkan oleh munculnya menara misterius di berbagai belahan bumi. Hoyong terpaku, kata menara bergema di kepalanya, menimbulkan firasat buruk tentang awal dari sesuatu yang besar. Belum sempat berpikir lebih jauh, suara ledakan mengguncang apartemennya. Ia menoleh refleks, melihat cahaya merah dan asap tebal di kejauhan. Orang-orang mulai berteriak di jalan, berlari ketakutan sambil membawa apapun yang bisa diselamatkan. Di tengah kekacauan itu, ia melihatnya, menara raksasa menjulang di antara reruntuhan, memancarkan aura gelap yang menekan dada. Hoyong berdiri diam, menatap menara itu dengan pandangan kosong, seolah tersihir oleh besarnya ancaman di depan mata. Setelah beberapa detik, ia menarik napas panjang,
lalu menelan pil perak yang diberikan goblin tadi. Tubuhnya langsung bergetar hebat. Cahaya biru memancar dari seluruh tubuhnya seperti ledakan energi. Sebuah notifikasi muncul di udara, menandakan ia telah memperoleh kemampuan baru, sebuah sistem panduan untuk bertahan hidup di dunia yang kini kacau. Cahaya itu kemudian membentuk sebuah buku di hadapannya. Ia menatapnya dengan bingung, menyadari bahwa hidupnya baru saja berubah selamanya. Ia ragu-ragu, tapi akhirnya menerima buku itu. Permukaannya berkilau lembut, terasa hangat di tangan seolah hidup. Begitu buku itu dibuka, cahaya terang memancar darinya, membuat ruangan sekitar tertelan sinar putih menyilaukan. Tulisan-tulisan sistem kembali muncul di udara, menampilkan hitungan mundur menuju hari akhir, beserta daftar pelatihan yang pernah ia jalani. Sejak saat itu, Lee Hoyong sadar bahwa semua latihan keras yang ia lakukan bukan kebetulan, itulah awal dari persiapan menuju akhir dunia. Waktu melompat ke masa kini. Hoyong kini berada di tempat asing, terlempar ke dunia lain setelah bencana besar melanda bumi. Di sekelilingnya, terbentang hutan hijau dengan langit cerah. Pemandangan itu terlalu tenang untuk disebut kiamat. Ia memandangi pepohonan dan tanah yang lembut di bawah kakinya, tak percaya bahwa akhir dunia justru terlihat seindah ini. Di sampingnya tergeletak sebilah pedang tajam yang seolah menunggunya. Belum sempat ia memahami situasinya, deretan notifikasi muncul bertubi-tubi di depan matanya. Menyatakan bahwa permainan telah dimulai. Hoyong terpaku, tidak tahu apakah ia harus takut atau kagum. Dunia baru ini terasa seperti video game yang benar-benar hidup. Ia menenangkan diri dan mulai memeriksa jendela status yang muncul di udara, membaca setiap informasi dengan teliti. Di sana tertulis segalanya, nama, level, kekuatan, kelincahan, hingga kemampuan pedang dasar, semuanya tertata rapi seperti data pemain game. Ia kemudian mengambil pedangnya, memeriksa pedang di tangannya, menguji keseimbangan dan beratnya. Wajahnya perlahan berubah, dari bingung menjadi yakin. Kini ia sadar, ini bukan sekadar mimpi. Petualangannya telah benar-benar dimulai. Ia membaca misi pertamanya, bertahan hidup selama 1 jam di hutan atau menemukan jalan keluar. Sebuah tutorial untuk para pemain baru dunia ini. Tiba-tiba muncul pesan lain di udara, menegaskan bahwa kemampuan status Windows Sage miliknya akan menjadi panduan bertahan hidup. Pesan itu memberinya saran, gunakan waktu yang ada untuk berburu monster. Bukan melarikan diri, itulah cara terbaik untuk berkembang. Ia mengangguk pelan, memahami maksudnya. Ternyata semua latihan yang ia lakukan selama ini sudah menjadi bagian dari rencana sistem tersebut. Sekarang ia tahu, untuk bertahan, ia harus memburu, bukan bersembunyi. Dunia ini menuntut kekuatan, bukan rasa takut. Semak di dekatnya bergetar pelan. Ia menajamkan pandangan, bersiap menghadapi apapun yang muncul. Namun yang keluar hanyalah seekor rakun kecil bertanduk satu. Wajahnya lucu, bahkan tampak tidak berbahaya. Tulisan di udara mengidentifikasinya sebagai monster level 1. Hoyong menatap heran melihat betapa menggemaskannya lawan pertamanya. Tapi dalam sekejap, tubuh rakun itu berubah. Ototnya menegang, cakarnya memanjang, dan matanya menyala tajam. Monster itu menerjang dengan kecepatan mengejutkan, membuat Hoyong mundur selangkah sambil mengangkat pedangnya. Dengan satu ayunan cepat, ia berhasil menebas makhluk itu. Tubuh rakun terjatuh, monster itu kini tak bernyawa. Sebuah pemberitahuan muncul, monster berhasil dikalahkan, pengalaman bertambah. Hoyong menatap monster yang tergeletak. Ia tak menyangka serangan dasarnya bisa mematikan dalam sekali tebas. Ia mulai menghitung kekuatan dan energi yang ia punya. Dengan jumlah mana yang terbatas, ia harus bertarung dengan lebih efisien. Maka, ia terus berburu, membunuh monster satu persatu, belajar menghemat energi di setiap pertempuran. Seiring waktu, tubuhnya terasa lebih ringan dan kuat. Pemberitahuan baru muncul, menandakan dirinya telah naik level. Senyum tipis muncul di wajahnya. Pesan sistem muncul lagi, menjelaskan bahwa setiap kenaikan level akan memulihkan tenaga dan memberikan poin peningkatan atribut. Hoyong merasa puas. Tepat ketika energinya hampir habis, tubuhnya kembali segar, ia siap bertarung lagi. Namun kepuasan itu tak bertahan lama. Notifikasi berikutnya membuatnya membeku, levelnya tiba-tiba diturunkan kembali ke 1. Teks di layar menjelaskan bahwa kemampuannya, status Windows Sage, membuatnya berkembang lebih lambat dari pemain lain. Ia mengepalkan tangan,
merasa kesal karena kerja kerasnya seolah sia-sia. Tapi di sisi lain, rasa penasaran mulai muncul. Matanya tertuju pada jendela status. Meski levelnya kembali turun, sesuatu tampak berbeda. Poin yang didapat dari kenaikan level sebelumnya ternyata tidak hilang. Semua tetap tersimpan di dalam sistemnya. Perlahan ia tersenyum. Ia mulai memahami bahwa ini bukan hukuman, melainkan celah yang bisa ia manfaatkan. Dengan semangat baru, Hoyong melanjutkan perburuannya. Ia kini berburu bukan sekadar untuk bertahan, tapi untuk menguji batas sistem itu sendiri. Monster demi monster tumbang di tangannya, sementara rasa lelah berganti menjadi antusiasme yang membara. Setiap kali naik level, sistem kembali mengatur ulang statusnya ke level 1, tapi poin tambahannya tetap bertumpuk. Kini, wajahnya menampilkan senyum puas penuh keyakinan. Ia baru saja menemukan cara untuk melampaui batas dunia ini. Ia menyadari bahwa dengan sistem seperti ini, dirinya bisa tumbuh jauh lebih cepat dari siapapun, asal cukup tekun dan berani mengambil risiko. Hoyong mulai memikirkan atribut yang ingin ia tingkatkan. Ada 4 pilihan: stamina, kekuatan, kelincahan, dan kepekaan. Ia menganalisis semuanya. Kekuatan berarti serangan lebih kuat, kelincahan berarti gerak yang cepat, namun ia tahu, ada hal lain yang lebih penting. Setelah berpikir matang, ia memilih kepekaan, insting yang bisa membantunya merasakan bahaya bahkan sebelum terlihat. Ia menyalurkan semua poinnya ke atribut itu. Seketika, perasaannya terhadap lingkungan menjadi jauh lebih tajam. Dengan kemampuan barunya, ia melanjutkan perburuan. Setiap langkah kini terasa lebih terarah, setiap suara di hutan terdengar jelas. Ia menyadari bahwa monster rakun bertanduk itu sebenarnya tidak terlalu kuat. Dengan teknik dan ketenangan, ia bisa mengatasinya dengan mudah. Namun misi sistem terus menghantuinya, membunuh sebanyak mungkin monster dalam waktu 1 jam. Ia tahu waktu semakin menipis. Sensitivitasnya kini mencapai titik tinggi. Ia bisa merasakan aura di sekelilingnya, bahkan mendeteksi pergerakan kecil di balik pepohonan. Tiba-tiba, hawa menakutkan terasa di belakangnya. Ia berbalik cepat, dan matanya membesar. Seekor rakun bertanduk raksasa muncul dari balik kabut, jauh lebih besar dan berotot, dengan tatapan tajam dan tanduk mengilap. Sistem menandainya sebagai bos. Tanpa peringatan, makhluk itu melompat dengan kekuatan besar, membuat tanah bergetar hebat. Monster itu menabrak pohon dengan keras, membuatnya berguncang. Beruntung, Li Hoyong berhasil menghindarinya dengan melompat ke samping. Ia terkejut melihat kekuatan monster itu. Tidak hanya cepat tapi juga kuat. Ia tahu satu serangan lagi bisa mengakhiri hidupnya. Ia menatap monster itu dengan napas terengah. Kecepatan dan kekuatannya melebihi ekspektasi, membuatnya sadar ini bukan pertarungan biasa. Makhluk itu menundukkan tubuhnya, siap menyerang lagi, kali ini dengan tanduk mengarah langsung ke dada Hoyong. Ia menenangkan diri, meski panik, pikirannya tetap fokus, rukun itu mungkin cepat, tapi tetap punya celah. Saat monster menerjang, Hoyong berputar ke samping dan menebas dengan presisi sempurna. Tubuh monster itu perlahan menghilang menjadi cahaya. Suara sistem menandai bahwa bos berhasil dikalahkan dan hadiah diterima. Dalam hati, ia sadar bahwa kekuatannya kini jauh di atas perkiraannya sendiri. Meski levelnya kecil, ia punya kemampuan untuk melampaui batas itu. Sistem memberitahukan bahwa tutorial telah selesai. Hutan di sekitarnya perlahan diselimuti cahaya lembut. Ia berjalan menuju portal bercahaya yang muncul di hadapan, melangkah dengan tubuh lelah namun hati penuh kepuasan. Sebelum sepenuhnya masuk, ia sempat berpikir bahwa 1 jam terasa seperti berhari-hari di dunia ini, penuh tekanan, tapi juga menegangkan. Cahaya menelannya sepenuhnya. Saat matanya terbuka, ia mendapati dirinya berdiri di tempat baru, menara raksasa yang dipenuhi orang-orang lain. Dunia baru benar-benar dimulai. Suara sistem bergema di ruangan, mengumumkan bahwa tutorial telah selesai. Para peserta kini berdiri di tempat baru, sebuah ruang misterius bernama Lobi Menara, Regen C2567. Li Hoyong menatap sekeliling dengan wajah bingung. Ia belum paham sepenuhnya apa arti tempat ini. Lobi, apa maksudnya? Pikirnya dalam hati. Ia menoleh pada orang-orang di sekitar. Ada 14 pria dan 11 wanita, semuanya tampak sama kebingungannya. Hoyong mulai menduga, mereka mungkin juga baru saja menyelesaikan tutorial seperti dirinya. Ketegangan terasa di udara, semua orang gelisah dan panik.
Suara mereka bercampur dalam kebingungan. Dunia yang mereka kenal telah berubah total hanya dalam 1 hari. Hoyong menarik napas dalam. Ia sadar, jika saja ia tidak tahu sebelumnya bahwa dunia akan berakhir, mungkin ia juga akan panik seperti mereka. Ia menenangkan diri. Apapun yang terjadi, ia bertekad untuk keluar dari tempat ini hidup-hidup. Seorang gadis bernama Chai Yisol melangkah maju dengan wajah cemas, bertanya di mana mereka berada. Namun sebelum sempat ada yang menjawab, sebuah suara asing menggema, memperkenalkan tempat ini sebagai Tower of the End. Seketika, perhatian tertuju pada satu tempat. Dari sana, muncul seekor kelinci aneh yang berdiri tegak layaknya manusia, membuat semua orang mundur ketakutan. Kelinci itu menyapa dengan nada ceria dan sok ramah, memperkenalkan dirinya sebagai Koomkom, manajer lantai rendah yang katanya imut dan lucu. Semua mata menatapnya tak percaya. Beberapa orang berbisik panik, mencoba memahami apakah makhluk itu benar-benar kelinci, atau hanya seseorang yang mengenakan kostum aneh. Koomkom menghela napas kecil, seolah sudah terbiasa dengan reaksi seperti itu. Ia tahu ketakutan manusia adalah hal yang wajar dalam situasi ini. Dari kerumunan, Li Hoyong memberanikan diri bertanya, jika dunia benar-benar telah berakhir, apa yang seharusnya mereka lakukan sekarang? Koomkom menoleh ke arahnya, tersenyum. Ia mengatakan bahwa ke-24 orang di ruangan itu akan berpartisipasi dalam sebuah permainan, dengan nyawa mereka sebagai taruhannya. Nada suaranya berubah dingin dan seram, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Permainan yang disebutkan itu bukan sekadar lelucon, taruhannya adalah hidup dan mati. Kepanikan langsung menyebar. Beberapa orang menatap satu sama lain dengan wajah pucat. Kata nyawa bergema di kepala mereka, menimbulkan rasa takut yang menusuk hingga ke tulang. Koomkom menjelaskan bahwa semua manusia di dunia kini berada di dalam menara ini. Mereka harus bekerja sama dalam setiap misi di setiap lantai untuk terus naik ke atas. Li Hoyong bertanya apakah ada cara untuk kembali ke kehidupan normal setelah mencapai puncak menara. Koomkom tersenyum dengan wajah imut yang menyebalkan, mengatakan kalau ia sendiri tidak tahu jawabannya. Hoyong terlihat kesal. Jika begitu, apa gunanya mereka semua berjuang mendaki menara ini? Koomkom menatapnya santai, seolah hal itu tak penting. Ia berkata bahwa tidak semua hal perlu dicari artinya. Ia lalu menambahkan dengan nada dingin, bahwa mereka yang memilih untuk tidak mendaki, hanya akan menemui kematian. Ekspresinya berubah menyeramkan. Ia bahkan menyinggung bahwa sudah banyak orang mati di tahap tutorial sebelumnya. Li Hoyong menegang. Ia sadar, banyak orang mungkin tidak berhasil melewati tutorial yang ia lalui. Seketika pikirannya melayang pada keluarganya. Wajah Hoyong menegang. Ia membayangkan keluarganya mungkin juga berada di menara ini, dan rasa takut menyelimutinya. Koomkom lalu tersenyum lebar, menantang semua orang. Ia bertanya apakah ada yang berani mencoba membunuhnya. Dengan nada menggoda, ia mengatakan bahwa siapapun yang berhasil melakukannya akan mendapat hadiah spesial. Hoyong menatap curiga. Ia yakin tawaran itu tidak sesederhana yang terdengar. Ia memperhatikan dengan seksama. Walau Koomkom tampak lemah, Hoyong tahu ia tidak akan mampu mengalahkan makhluk level 55. Ia memilih diam dan mengamati dulu. Tiba-tiba sistem panduan muncul di depan matanya. Tulisan biru bersinar menampilkan perintah baru, bantu manajer lantai rendah Koomkom pulang. Hoyong memicingkan mata. Panduan itu menyuruhnya membantu Koomkom pulang. Apakah itu berarti ia harus menyerang makhluk itu? Ia terdiam sesaat. Selama ini ia selalu selamat dengan mengikuti panduan, tapi kali ini perintahnya terdengar mencurigakan. Ia menahan napas, kebingungan memutuskan apa yang harus dilakukan. Satu langkah salah bisa berarti kematian. Tiba-tiba, seseorang dari kerumunan maju ke depan dan berkata ia akan melakukannya. Pria itu menatap Koomkom dengan tatapan tajam. Ia menyebut, jika makhluk itu ingin mati, maka ia akan membantunya. Hoyong hanya bisa mengerutkan dahi. Ia terlambat bereaksi. Koomkom tampak senang, bersorak girang seperti anak kecil. Pria yang maju tadi menegaskan kata-katanya sambil tertawa kecil. Ia berniat membuat kematian kelinci itu semenyakitkan mungkin. Ia menghunus pedangnya dan berlari menyerang dengan cepat. Namun dalam sekejap, Koomkom membalas dengan tinju besarnya. Tubuh pria itu langsung terpental, dan kepalanya hancur berantakan. Darah muncrat ke segala arah, melewati wajah para peserta di sekitarnya. Tubuh Koomkom membesar tiba-tiba, jauh lebih besar dari manusia.
Ia menatap tangan berdarahnya dan berkata santai, seolah itu hanya kecelakaan. Semua peserta terdiam membeku, ngeri melihat pemandangan itu. Lalu, teriakan panik pecah. Mereka mulai berlari ketakutan, berebut menjauh dari monster itu. Hoyong masih berdiri terpaku di tempatnya. Tubuhnya gemetar saat memikirkan kemungkinan terburuk, bagaimana jika ia yang maju dan berakhir seperti pria tadi. Koom-kom mengecilkan tubuhnya kembali seperti semula dan tertawa kecil, mencoba menenangkan suasana seolah tak terjadi apa-apa. Dengan nada ceria yang kontras dengan situasi mencekam, ia kembali mengangkat tangannya dan menanyakan apakah masih ada yang ingin mencoba. Hoyong memandangi makhluk itu dengan mata menyipit. Ia mulai meragukan segalanya, termasuk panduan sistem yang selama ini ia percaya. Tiba-tiba, matanya berpendar kuning. Sebuah notifikasi sistem muncul, menandai bahwa kemampuan baru telah terpicu. Status Windows Sage. Sistem menjelaskan efek kemampuan tersebut, ia kini bisa melihat status orang lain, tetapi kenaikannya akan lebih lambat dibanding pemain lain. Hoyong menatap notifikasi itu dengan terkejut. Ia tidak tahu dari mana kemampuan ini muncul, tapi firasatnya mengatakan ini bukan kebetulan. Ia menoleh ke arah Koom-kom dan menyadari sesuatu yang aneh, makhluk itu tak terlihat hidup seperti manusia. Senyum kecil muncul di wajahnya. Ia seolah baru memahami sesuatu yang penting. Koom-kom kembali berpura-pura imut, menatap peserta lain sambil bersikap manja, mengatakan bahwa ia ingin pulang. Hoyong mengangkat tangan dengan tenang dan berkata akan melakukannya sendiri. Dalam hatinya, ia yakin panduan tidak berbohong. Koom-kom menatapnya sambil menilai. Ia menyebut nama Hoyong dan levelnya dengan nada menggoda, seolah meremehkan. Namun Hoyong menjawab dengan tenang bahwa level bukanlah segalanya. Koom-kom menyeringai, wajah imutnya berubah menakutkan, tapi ia tetap memberi izin. Hoyong mencabut pedangnya dengan sikap mantap. Ia tampak siap menghadapi apapun yang terjadi. Koom-kom membuka kedua tangannya lebar-lebar, meminta Hoyong untuk segera mengirimnya pulang. Chae Yisol berteriak cemas, melarangnya. Ia takut Hoyong akan bernasib sama seperti pria sebelumnya. Beberapa peserta lain juga ikut memperingatkan. Mereka gemetar, memohon agar Hoyong tidak bertindak gegabah. Namun Hoyong tetap tenang. Ia meyakinkan semua orang bahwa dirinya sudah memiliki rencana. Ia menatap Koom-kom dengan mantap, lalu berkata agar mereka bersiap menyaksikan sesuatu yang menarik. Dalam sekejap, tubuh Koom-kom membesar lagi dan menyerang dengan tinju raksasanya. Hoyong menatap gerakannya dengan waspada. Dalam pikirannya, ia memutar ulang kata-kata Koom-kom, jumlah peserta yang disebut hanya 24, padahal ia yakin ada 25 orang di ruangan ini. Ia menyimpulkan bahwa kesalahan itu bukan kebetulan. Semua rasa takut dan kekacauan yang ditimbulkan Koom-kom pasti sudah direncanakan sejak awal. Dari logika itu, Hoyong sadar kebenarannya. Dari awal, hanya ada 24 orang sungguhan, satu dari mereka bukan manusia. Tinju Koom-kom yang besar menghantam langsung ke arah kepala Hoyong, terlihat mengenai sasaran. Para peserta menjerit ngeri, mengira pria itu mati seketika. Namun sesaat kemudian, Hoyong masih berdiri tegak. Dengan satu tebasan cepat, ia menebas tubuh Koom-kom. Pria yang sebelumnya mati mendadak menghilang, berubah menjadi partikel cahaya. Hoyong bisa melihatnya dengan jelas. Itu hanyalah hologram buatan Koom-kom. Sistemnya menjelaskan bahwa tubuh Koom-kom yang mereka lihat hanyalah proyeksi, bukan wujud aslinya. Dan akan lenyap begitu menerima serangan. Tubuh Koom-kom perlahan memudar. Ia sempat memuji Hoyong dengan nada santai, mengakui keberaniannya. Sesaat sebelum menghilang, Koom-kom meninggalkan pesan terakhir, berharap keberuntungan bagi mereka yang cukup berani untuk melangkah. Hoyong akhirnya menjatuhkan bahunya dan menghela napas lega. Ketegangan di tubuhnya perlahan mereda. Dari tempat Koom-kom menghilang, jatuh sebuah pil kecil bercahaya. Sebuah pil uang dapat meningkatkan stats point sebanyak 1. Para peserta lain tampak bingung. Mereka saling bertanya-tanya apakah yang barusan mereka lihat hanyalah ilusi. Seorang pria bernama Kim Jun-seong menghampiri Hoyong dengan wajah heran, menanyakan bagaimana ia bisa tahu bahwa Koom-kom hanyalah hologram. Hoyong menjelaskan bahwa saat ledakan tadi terjadi, darah seharusnya menutupi wajah Chae Yisol, namun ia tetap bersih. Dari situ ia menyimpulkan bahwa semua itu hanyalah pertunjukan palsu. Ia kemudian menambahkan alasan ringan untuk menutupi pikirannya yang sebenarnya. Tak ingin orang lain tahu tentang kemampuannya.
Seorang pria bertubuh besar bernama Kim Seong maju mendekat, menatap pil di tangan Hoyong dengan tatapan serakah. Ia berkata dengan nada sombong bahwa Hoyong hanya beruntung. Jika saja ia sadar lebih cepat, dialah yang akan maju melawan Kom-Kom. Kim Seong mulai mengejek. Ia menuduh Hoyong lemah karena masih level 1 meskipun sudah melewati tutorial. Dengan nada merendahkan, ia berkata bahwa Hoyong hanya akan mati cepat, jadi sebaiknya menyerahkan pil itu demi kepentingan umat manusia. Hoyong menghela napas dalam. Dalam hatinya, ia mengumpat, pria ini benar-benar sombong dan menyebalkan. Tanpa ragu, ia langsung menggunakan pil itu di tempat. Baginya, menyerahkan sesuatu yang ia peroleh dengan usahanya bukanlah pilihan. Kim Seong terkejut, lalu tersenyum sinis. Ia mengejek Hoyong yang dianggapnya serakah meski hanya level rendah. Hoyong diam saja. Dalam pikirannya, ia tahu jenis orang seperti Seong adalah masalah yang harus dihindari, tapi untuk berapa lama ia bisa terus menahannya. Suara pengumuman bergema memenuhi ruangan, menarik perhatian semua orang. Saat itu, sistem mengumumkan bahwa gold awal para pemain akhirnya akan dibagikan. Mereka juga diberitahu bahwa gold itu dapat dipakai di shop, dan tambahan akan diberikan berdasarkan jumlah monster yang mereka buru selama tutorial. Kabar itu membuat ruangan riuh. Para pemain terkejut ketika mendengar bahwa jumlah gold tertinggi di area itu mencapai 7.400. Tak sedikit yang penasaran siapa yang beruntung mendapat sebanyak itu. Kim Seong hanya bisa menggerutu menyesali hasilnya. Sementara Kim Jun Seong terkesan pada siapapun yang menempati peringkat pertama, pasti orang itu hebat. Ternyata pemain dengan gold tertinggi itu adalah Lee Hoyong. Ia tahu, mengungkapkannya hanya akan menimbulkan iri hati, apalagi setelah sebelumnya banyak yang cemburu hanya karena 1 poin stats. Ia membuka menu shop, menimbang-nimbang apa yang sebaiknya dilakukan dengan gold sebanyak itu. Pilihannya hanya 3, membeli item, meningkatkan skill, atau menaikkan stats. Tanpa ragu ia mulai berinvestasi. Strength naik 9 poin, stamina 6, dan agility 13. Total 2.800 gold habis dalam sekejap. Sekarang semua statsnya seimbang di angka 20. Ia masih punya sisa 4.600 gold, lebih dari cukup untuk mempersiapkan diri. Di sisi lain, Seong tampak kesal. Ia baru sadar biaya peningkatan skillnya terlalu mahal dan merasa dirugikan. Sementara itu, Hoyong meningkatkan skill dasar swordsman-nya, lalu membeli pakaian yang lebih layak untuk bertarung. Saat sedang memeriksa perlengkapannya, seseorang memanggilnya pelan dari belakang. Hoyong menoleh, sedikit heran. Ternyata yang memanggil adalah Chai Yisol. Gadis itu tampak gugup tapi serius saat meminta saran darinya. Meski masih level 1, Hoyong mendengar dengan tenang. Yisol mengaku kagum pada keberaniannya dan ingin belajar sesuatu darinya. Sebagai balasan, Hoyong mengaktifkan kemampuannya untuk melihat status Yisol, mencoba memahami kondisi gadis itu sebelum memberi saran. Sambil berpikir, ia menanyakan berapa banyak gold yang Yisol punya. Dalam hati, ia tetap berhati-hati agar rahasianya, bahwa ia menggunakan cheat, tidak terungkap. Gadis itu menjawab 800. Saat menilai statusnya, ia menebak stamina Yisol pasti lemah, dan benar saja, Yisol mengakuinya sambil tersenyum kikuk. Dengan tenang, Hoyong menyarankan agar Yisol menginvestasikan poin ke stamina dulu. Tanpa itu, ia tak akan bisa bertahan lama, bahkan jika punya banyak gold. Yisol mengangguk mantap, berterima kasih atas sarannya. Tak lama kemudian, suara pengumuman menggema lagi di seluruh area. Semua orang menoleh, mendengarkan dengan serius. Sistem mengumumkan bahwa misi lantai pertama akan segera dimulai, dan setiap pemain harus membentuk tim beranggotakan 3 orang dalam waktu 30 menit. Siapapun yang tak punya tim akan dimasukkan secara acak. Hoyong bergumam dalam hati. Ia sudah menduga akan ada misi kelompok, tapi tak menyangka itu akan datang secepat ini. Kim Jun Seong mengusulkan agar mereka saling memperlihatkan level dan kelas masing-masing untuk memudahkan pembentukan tim. Saran itu segera diikuti. Para pemain mulai menyebut kelas mereka satu persatu, memilih rekan yang dirasa cocok untuk membentuk tim terbaik. Di tengah hiruk-pikuk, Yisol mendekati Hoyong dan menawarinya untuk membuat tim bersama. Hoyong berpikir sejenak, seorang healer yang ingin bergabung jelas tak boleh ditolak. Namun sebagian pemain lain menolak bekerja sama dengannya, beralasan halus tapi jelas karena Hoyong masih level rendah. Ia tahu, meski sudah punya seorang healer,
banyak orang menganggap Combat Swordsman level 1 tak berguna. Ia hanya tersenyum kecil menerima kenyataan itu. Sementara itu, para pemain level 4 terlihat santai. Mereka sudah membentuk tim masing-masing tanpa terburu-buru. Hoyong menatap sekeliling, menyadari hanya sedikit orang yang tersisa. Ia mulai cemas siapa yang akan menjadi anggota terakhir timnya. Waktu habis. Sistem memberitahu bahwa parti yang belum lengkap akan diisi secara acak, dan misi lantai pertama pun dimulai. Hasilnya membuat Hoyong tertegun, ia satu tim dengan Kim Seyong. Orang yang sempat berselisih dengannya sebelumnya. Seyong mendengus kesal, mengeluh betapa sialnya ia harus berada satu parti dengan pemain level rendah. Hoyong tak menanggapi. Dalam hati, ia heran karena bahkan dengan level 4, Seyong masih tampak tidak disukai banyak orang. Ia menarik napas, mencoba menenangkan diri. Situasi sudah seperti ini. Tak ada gunanya mengeluh, ia harus memastikan tim ini tetap bisa bekerja sama. Hoyong menatap langit dengan tekad. Ia berjanji akan bertahan hidup di tempat ini. Apapun yang terjadi, sistem menampilkan misi mereka, musnahkan suku kobold dalam waktu 12 jam. Tanpa membuang waktu, mereka bertiga mulai berjalan menuju pemukiman kobold yang disebutkan. Seyong menatap ke depan penuh kesal, menyatakan bahwa ia akan memusnahkan semua kobold dan meminta yang lain tidak menghalanginya. Hoyong hanya mengingatkan agar tetap bekerja sebagai tim. Seyong melirik tajam dan mencemoohnya. Ia menyebut Hoyong pecundang dan menyuruhnya diam saja kalau ingin selamat. Hoyong menahan diri. Ia menjawab tenang, bersedia mengikuti sementara waktu, meski dalam hati, ia tahu situasi ini tidak akan mudah. Seyong melanjutkan ocehannya, menuduh Hoyong hanya berani bertindak ketika nyawanya terancam. Hoyong menanggapinya dengan dingin, cukup berterima kasih atas perhatian itu. Di belakang mereka, Yisol tampak cemas. Ia khawatir hubungan dalam parti itu akan berantakan sebelum misi dimulai. Mereka mulai memasuki hutan yang lebat. Seyong mengeluh karena banyak serangga mengerubungi mereka. Hoyong menatap sekeliling, memperhatikan pepohonan dan buah-buahan. Ia berpikir wajar saja banyak serangga karena mereka berada di pegunungan. Namun matanya menangkap sesuatu yang aneh, sebuah buah yang tidak disentuh serangga sama sekali. Yisol tiba-tiba bertanya dengan cemas, apakah monster kobold benar-benar kuat? Hoyong menjawab jujur, kemungkinan mereka setara dengan rakun bertanduk 1, tapi masih bisa ditangani oleh pemain level 1. Meski begitu, ia tetap memperingatkan agar waspada. Ini adalah Tower of the End, tempat di mana setiap kelengahan bisa berarti kematian. Yisol mengangguk penuh keyakinan. Mereka akhirnya menemukan kobold di depan. Tubuhnya kekar, berbeda dari perkiraan mereka, dan levelnya ternyata 5, lebih tinggi dari yang diharapkan. Hoyong menatap lebar, terkejut. Ia tidak menyangka selisih kekuatan bisa sebesar itu. Mereka segera bersembunyi di balik semak-semak. Yisol berbisik cemas, menanyakan apa yang harus dilakukan. Hoyong menenangkan, memutuskan untuk memeriksa sekitar lebih dulu, barangkali ada kobold lain di dekat situ. Namun sebelum rencana dibuat, Seyong malah maju sendiri sambil berteriak. Ia mengejek Hoyong yang hanya bersembunyi, menuduhnya pengecut. Tanpa pikir panjang, Seyong melompat keluar dari semak, langsung menyerang kobold itu. Tinju kerasnya menghantam tubuh kobold, membuat udara bergetar. Yisol dan Hoyong kaget melihat tindakan nekat itu. Mereka tahu, satu langkah salah bisa berakibat fatal. Kobold itu menahan serangan dengan mudah, lalu menatap balik dengan amarah menyala di matanya. Alih-alih takut, Seyong malah tersenyum puas. Ia tampak menikmati pertarungan itu seolah menantang kobold untuk membalas. Ia kembali memukuli kobold itu bertubi-tubi. Serangannya cepat, tapi tak seefektif yang ia kira. Hoyong hanya bisa menggeleng. Ia tidak menyangka Seyong akan maju sendirian dengan begitu ceroboh, bahkan tanpa menunggu dukungan. Yisol akhirnya keluar dari persembunyian. Ia berteriak bahwa ia akan ikut membantu. Hoyong menoleh cepat, memastikan keadaan sekitar. Untung saja tidak ada kobold lain yang mendekat dari arah lain. Yisol segera mengaktifkan skill penyembuhannya, menyalurkan energi pada Seyong yang terus bertarung tanpa henti. Melihat itu, Hoyong sempat kagum. Seyong memang pantas berada di level 4, dengan bantuan seorang healer, mungkin ia bisa menang sendirian. Namun sesuatu terasa aneh. Serangan Seyong tampak terlalu lemah dibandingkan kekuatan fisiknya. Hoyong mulai curiga, mungkin ada kelemahan tersembunyi. Tiba-tiba sistem panduan milik Hoyong aktif,
menampilkan pesan bahwa kobold adalah monster pasif yang tak akan menyerang kecuali diprovokasi. Hoyong menghela napas panjang. Berarti, Seyong baru saja membuat masalah besar, menyerang sarang lebah tanpa alasan. Meski begitu, ia mencoba berpikir positif. Setidaknya, mereka perlu mengalahkan beberapa untuk penelitian dan misi. Mendadak, informasi baru muncul di layar sistem Hoyong, membuat matanya melebar kaget. Seyong berteriak lantang, menggunakan skill andalannya, Stonefish. Tinju itu bersinar saat menghantam kobold dengan kekuatan penuh. Namun kobold itu dengan gesit menghindar, membuat pukulan Seyong menghantam pohon besar di belakang mereka. Pohon itu goyah, lalu tumbang, menimpa kobold lain yang bersembunyi di baliknya. Sayangnya, kobold yang tertimpa itu jauh lebih kuat, berlevel 6, dan kini menatap marah ke arah mereka. Seyong panik, napasnya mulai memburu, menyadari ia berada dalam masalah besar. Dua kobold kini menyerang bersamaan. Suara langkah berat mereka mengguncang tanah. Seyong berusaha bertahan mati-matian. Dalam hati ia kesal, merasa Hoyong tak melakukan apapun untuk membantu. Ia menoleh ke arah tempat Hoyong tadi berdiri, namun kosong. Ia terperangah, mengira Hoyong melarikan diri. Kobold itu mendekat, siap menebas Seyong yang sudah lemah dan kehilangan tenaga. Namun tiba-tiba, Yisol muncul dari samping dan menebas kobold itu dengan pedangnya, mencoba menyelamatkan rekan setimnya. Sayangnya, Yisol kehilangan keseimbangan setelah tebasan itu. Kakinya terpeleset, tubuhnya jatuh ke tanah dengan keras. Kini perhatian dua kobold itu sepenuhnya terarah pada dirinya. Mata mereka merah menyala, menatap mangsa yang tampak lemah di hadapan. Kobold itu mengangkat senjatanya tinggi-tinggi dan langsung menerjang, siap menghabisinya tanpa ragu. Namun tepat di detik terakhir, Hoyong muncul dari sisi lain dengan langkah cepat. Ia melapisi pedangnya dengan cairan dari buah aneh yang tadi ditemukannya di hutan. Dengan satu ayunan tajam, ia menebaskan pedang itu ke arah kobold, menembus pertahanan makhluk itu dengan mudah. Tubuh kobold itu tiba-tiba bergetar hebat. Kulit mereka mulai melepuh keunguan dan menyebar dengan cepat. Dalam sekejap, kobold itu meledak dari dalam, darahnya muncrat kemana-mana. Seyong dan Yisol terpaku melihatnya. Mereka sama sekali tak paham apa yang baru saja terjadi. Seyong membeku, heran sekaligus terkejut karena Hoyong ternyata tidak melarikan diri seperti dugaannya. Sementara itu, Yisol terlihat lega. Ia menatap Hoyong dengan senyum penuh rasa syukur karena sang swordsman datang tepat waktu. Hoyong menarik napas panjang. Dalam hatinya ia sadar, semua itu masuk akal, buah itu pasti beracun. Tidak heran serangga di hutan sama sekali tidak menyentuhnya. Sistem panduan kembali aktif, menampilkan pesan baru. Kobold sangat rentan terhadap racun. Kumpulkan racun dari pegunungan dan gunakan itu. Hoyong menatap buah di tangannya dengan sorot mata tajam. Dalam hati ia berkata, jadi ini, kunci untuk misi level 1. Ia kemudian membantu Yisol berdiri. Gadis itu masih terengah, tapi tersenyum kecil saat menerima uluran tangannya. Hoyong menjelaskan bahwa jika ia terlambat sedikit saja, seluruh kobold di area itu mungkin sudah terpancing karena efek agro dari pertarungan tadi. Namun Yisol menepis rasa bersalahnya dengan senyum lembut. Ia mengatakan bahwa berkat Hoyong, mereka bisa selamat dan menyelesaikan pertempuran itu. Percakapan hangat itu terhenti ketika Seyong tiba-tiba menoleh dengan wajah masam. Ia berteriak, menuduh Hoyong pengecut yang hanya muncul di akhir untuk mencuri serangan terakhir. Ia terus memaki, menyebut Hoyong tidak tahu etika dan mengungkit kejadian sebelumnya seolah mencari pembenaran untuk amarahnya. Hoyong hanya menatapnya datar. Dalam hati ia menganggap semua ucapan Seyong hanyalah omong kosong orang yang tak tahu berterima kasih. Dengan langkah berat, Seyong pergi meninggalkan mereka. Ia masih bergumam, merasa dirinya yang lebih pantas mendapat pengakuan karena levelnya yang lebih tinggi. Hoyong memperhatikan punggung Seyong yang menjauh. Dalam hati, ia hanya bisa menggeleng, orang seperti itu takkan bertahan lama di tempat sekeras ini. Setelahnya, mereka terus berburu kobold yang tersisa. Seyong menghantam monster itu berkali-kali dengan tinjunya, berjuang sekuat tenaga agar makhluk itu tumbang. Pertarungan itu terasa panjang, ia menerima pukulan demi pukulan, lalu membalas, seolah waktu berhenti hanya untuk duel ini. Sementara itu, di belakangnya, Hoyong dan Yisol dengan tenang menebas para monster. Racun di bilah pedang mereka membuat semuanya mati tanpa perlawanan berarti.
Seyong terengah-engah, tubuhnya penuh luka. Hanya untuk menjatuhkan satu monster saja, ia harus mengerahkan seluruh tenaganya. Sedangkan Hoyong dan Yisol tampak seperti sedang berlatih ringan. Monster-monster itu jatuh satu persatu seolah permainan bagi mereka. Dengan wajah jengkel, Seyong menoleh ke arah mereka. Dalam hatinya ia memaki, tak habis pikir bagaimana mereka bisa melakukannya semudah itu. Kelengahannya menjadi celah, seekor monster melompat dan menghantamnya keras dari sisi buta. Tubuhnya terhempas ke tanah, ia berusaha bangkit. Namun serangan lain datang bertubi-tubi hingga ia terjepit dan hanya bisa menahan sakit. Tertelungkup di tanah, Seyong merintih pelan. Rasa sakit menusuk seluruh tubuhnya, dan di antara desahan napasnya, ia hanya bisa berharap seseorang menolong. Tiba-tiba bilah tajam berkilat di udara. Satu tebasan cepat mengakhiri monster yang hendak membunuhnya. Saat debu mengendap, sosok Hoyong berdiri di hadapannya. Mengulurkan tangan untuk membantu. Hoyong tersenyum ringan, menyuruhnya istirahat sebentar dan menanyakan kondisi tubuhnya. Nada bicaranya tenang tapi penuh keyakinan. Seyong tertegun, wajah kerasnya berubah total. Matanya berbinar, ia memanggil nama Hoyong dengan semangat dan rasa hormat mendadak. Hoyong dan Yisol memandanginya aneh, terkejut oleh perubahan sikap Seyong yang tiba-tiba begitu ramah. Setelah monster terakhir tumbang, ketiganya mengakhiri pertempuran dan kembali ke menara. Menandai selesainya misi pertama mereka. Setibanya di menara, Seyong berjalan dengan kepala tertunduk. Wajahnya murung, pikirannya terus berputar memikirkan apa yang baru saja ia lakukan. Ingatan memalukan itu kembali, saat ia bersujud di depan Hoyong, memanggilnya dengan hormat seperti seorang atasan. Ia melirik ke arah Hoyong dengan kesal, menyesali sikapnya sendiri. Dalam hati ia bertekad, hanya satu orang yang pantas ia layani, bukan pria itu. Meski tahu risikonya besar, Seyong meneguhkan diri. Ia tak akan menarik ucapannya, sebab baginya, harga diri seorang pria adalah segalanya. Hoyong melirik aneh, tak mengerti dengan ekspresi dan gerak-gerik Seyong yang tampak gelisah sendiri. Yisol melihat sekeliling ruangan dan menyadari mereka tampaknya menjadi kelompok pertama yang kembali. Hoyong pun mengiyakan, menilai keberuntungan mereka datang dari menemukan kelemahan para kobold. Yisol memprotes, mengatakan semua itu bukan keberuntungan tapi hasil kemampuan observasi Hoyong. Ia bahkan kagum pada idenya menggunakan racun dalam pertarungan. Hoyong hanya tersenyum kecil. Ia memuji balik kerjasama Yisol, namun dalam hati merasa dirinya seperti penipu yang terlalu banyak menerima pujian. Tak lama kemudian, kelompok lain mulai berdatangan satu persatu melalui portal. Wajah mereka lelah, beberapa tampak terluka. Hoyong memperhatikan mereka. Ia mengenali beberapa dari wajahnya, kelompok Kim Junseong dan Seo Junho juga sudah kembali. Dalam hati, ia menduga mereka juga berhasil menyelesaikan misi yang sama, menemukan apel beracun. Ia penasaran apakah kelompok lain selamat. Tiba-tiba, satu kelompok muncul dari portal, tapi hanya dua orang yang keluar. Nafas mereka berat, mata kosong penuh ketakutan. Hoyong dan Yisol saling berpandangan terkejut, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kedua pemain itu tertunduk, tubuh mereka gemetar. Mereka tampak lega bisa kembali, tapi jelas kehilangan seseorang. Yisol menatap cemas, bertanya dengan lirih di mana rekan ketiga mereka. Salah satu dari mereka menjawab dengan air mata, suaranya pecah, hanya mereka berdua yang selamat. Suara sistem menggema di seluruh ruangan, mengumumkan bahwa misi level pertama telah diselesaikan oleh semua kelompok. Yisol terkejut mendengar itu, karena masih ada seseorang yang belum kembali. Pengumuman berikutnya datang, menyebutkan 6 kelompok berhasil kembali hidup-hidup, sementara 8 pemain tidak pernah kembali. Hoyong terdiam, wajahnya menegang mendengar angka itu. Dalam hati ia sadar sejak awal bahwa semua ini tidak akan mudah. Namun mengetahui 8 orang benar-benar mati tetap membuat dadanya sesak. Ia menatap kosong ke depan, berpikir, berapa banyak lagi yang akan mati sebelum mereka mencapai puncak menara ini. Sistem kembali berbunyi, mengumumkan perhitungan misi level pertama. Kelompok yang berhasil kembali utuh dan menyelesaikan misi dengan sempurna akan menerima hadiah 1000 gold. Yisol terbelalak mendengar angka itu, sementara Seyong hampir menangis bahagia karena tak menyangka mereka benar-benar yang pertama. Hoyong membuka jendela statusnya. Ia melihat saldo goldnya bertambah 2000 dari bonus tambahan. Meskipun jumlahnya tak sebesar hadiah dari tutorial, baginya gold adalah jaminan hidup.
Ia bertekad mengumpulkan sebanyak mungkin. Dari kerumunan, seseorang bertanya dengan penasaran, kelompok mana yang berhasil finish pertama. Hoyong berpikir sejenak. Ia sadar, cepat atau lambat identitas mereka akan diketahui, jadi tak ada gunanya menyembunyikannya lagi. Seyong langsung maju dengan bangga, mengumumkan bahwa kelompok mereka yang menjadi yang pertama. Ia menepuk dada dan meminta yang lain tak terlalu kecewa. Kerumunan menatap Seyong dengan ragu. Mereka tak percaya kelompoknya benar-benar yang pertama menyelesaikan misi. Seyong menegakkan dada, merasa diremehkan. Ia membalas dengan nada tinggi, menantang siapapun yang meragukannya. Hoyong hanya tersenyum tipis melihat ulahnya. Dalam hati, ia tahu Seyong sudah lupa bagaimana dirinya dulu hampir mati di tangan para kobold. Namun senyum itu memudar saat beberapa peserta menatapnya dengan pandangan merendahkan. Mereka berbisik sinis, mencibir levelnya yang rendah. Hoyong menatap tanah, membiarkan hinaan itu berlalu tanpa balasan. Dalam hati ia tahu, tak ada gunanya menjelaskan. Yisol hendak membela, membuka mulut untuk menjelaskan siapa sebenarnya Hoyong. Tapi, Hoyong segera menahannya. Ia menatap lembut, meminta Yisol diam. Ia tahu, tak ada yang mau mendengar kebenaran saat mereka sudah menilai. Namun dalam hati, Hoyong bertekad, ia akan menunjukkan kemampuan aslinya nanti, tanpa kata, tanpa pembelaan. Suara berat seseorang memecah suasana. Kim Junseong, pemanah dengan level 4, berdiri di tengah dan meminta semua tenang. Seo Junho, petarung berpedang, ikut maju. Ia menyerukan semangat pada semua orang agar tidak menyerah demi mereka yang sudah gugur. Kerumunan kembali bersatu. Mereka bersorak kecil, mencoba meneguhkan hati bahwa mereka harus terus bertahan hidup. Namun tiba-tiba, api penerang di ruangan itu berubah warna menjadi merah pekat. Satu demi satu obor ikut menyala merah, membuat seluruh ruangan terasa mencekam, seolah bencana akan segera datang. Kepanikan mulai muncul. Orang-orang saling bertanya, bingung mengapa nyala api bisa berubah begitu drastis. Tak lama kemudian, suara sistem menggema keras di udara, mengumumkan peringatan darurat untuk seluruh peserta. Semua menatap ke arah langit menara dengan panik. Kata misi penalti membuat wajah mereka memucat. Sistem menjelaskan, akan ada misi kematian, dan mereka harus memilih satu orang untuk menjalankannya. Tenggat waktu 5 menit mulai berjalan. Siapapun yang tidak memilih akan secara otomatis memilih dirinya sendiri. Kesadaran itu membuat suasana berubah. Mereka semua tahu, siapapun yang terpilih takkan kembali hidup-hidup. Wajah-wajah mulai tegang, nafas memburu, suara detik yang berlalu terasa seperti ancaman kematian. Mereka saling menatap curiga, tak ada kepercayaan tersisa di antara mereka. Yisol berusaha menenangkan semua orang, menyarankan agar mereka memilih diri sendiri supaya tak ada korban. Namun sebagian panik, mereka tak yakin sistem akan menafsirkan itu sama. Suara-suara panik bercampur dengan teriakan saling menyalahkan. Waktu terus berjalan, dan ketegangan makin meningkat. Setiap detik terasa berat seperti pedang yang menggantung di atas kepala. Lalu seseorang menunjuk Hoyong. Ia berteriak bahwa orang berlevel 2 itu seharusnya menjadi pilihan. Hoyong memejamkan mata sesaat. Rasa kecewa dan marah menyelusup di dalam hatinya. Ia tahu, keputusan mereka sudah bulat. Yisol menatapnya panik, memanggil namanya dengan cemas. Beberapa orang mulai menyesali keputusan mereka, menyadari sistem tidak menyembunyikan hasil voting. Namun sudah terlambat. Seo Junho melangkah mendekat dengan wajah bersalah. Berusaha membenarkan tindakannya meski suaranya bergetar. Hoyong menatap balik tanpa marah. Ia sudah menduga semuanya sejak awal, namun tetap merasa getir karena pengkhianatan itu datang lebih cepat dari yang ia kira. Namun, bagaimanapun juga, ia tidak ingin mati secepat itu. Ucapannya membuat Junho merasa berat hati. Yisol berusaha keras mencari celah logika untuk membatalkan hasil voting, tapi Hoyong menenangkannya. Ia tahu itu mustahil. Beberapa peserta mengangguk pelan, pasrah. Mereka mulai menyadari bahwa tak ada cara untuk menentang sistem yang kejam ini. Rasa saling percaya benar-benar lenyap. Semua pandangan kini dipenuhi ketakutan dan kecurigaan. Angka di atas kepala Hoyong bertambah satu demi satu. Setiap suara terasa seperti belati yang menancap di dadanya. Dalam hati, Hoyong memahami alasan mereka. Ia tahu alasannya sederhana, karena levelnya terlalu rendah. Yisol menjerit marah, menuduh mereka kejam.
Tapi sebagian peserta membela diri, mengatakan mereka hanya ingin bertahan hidup. Beberapa lainnya bahkan mencibir, menyebut Hoyong memang pantas mati karena takkan mampu bertahan di misi manapun. Seyong menjadi orang terakhir yang memilih. Dengan senyum puas, ia memvoting Hoyong, seolah beban di pundaknya lenyap. Hoyong memandangi semuanya dengan tenang. Di matanya, topeng kepura-puraan mereka akhirnya runtuh, menampakkan wajah asli penuh ketakutan dan ego. Suara sistem menggema kembali, menyatakan semua suara telah dihitung, dan portal menuju misi kematian mulai terbuka. Portal merah muncul di udara, warnanya yang pekat memberikan kesan siapapun yang masuk, hanya kematian yang menanti. Orang-orang mundur ketakutan, wajah mereka pucat, tak menyangka sistem benar-benar akan melaksanakan hukuman itu. Yisol hanya bisa menatap Hoyong dengan air mata menahan ketakutan dan penyesalan. Sementara itu, Seyong tertawa kecil. Dalam pikirannya, semua masalahnya seakan terselesaikan jika Hoyong pergi. Hoyong berdiri tegak, langkahnya pelan namun mantap, menembus tatapan bersalah dan lega dari orang-orang di belakangnya. Namun di balik ketenangan itu, ia menyimpan pengetahuan yang tak diketahui siapapun, misi ini bukanlah akhir. Ini adalah kesempatan emas. Sistemnya menampilkan rekomendasi, tingkat keberhasilannya tinggi bila ia berpartisipasi. Kalimat itu membuat bibirnya tersenyum samar. Tanpa ragu, Hoyong melangkah maju menuju portal merah yang berputar semakin cepat. Wajahnya penuh keyakinan. Ia menatap ke depan, lalu melewati portal itu, meninggalkan kerumunan yang hanya bisa menatap dengan ngeri dan rasa bersalah. Suasana di ruangan menara terasa berat. Semua menunduk muram setelah keputusan akhir dijatuhkan. Li Hoyong terpilih untuk menjalani misi kematian. Junseong menghampiri Yisol dan Seyong, wajahnya terlihat cemas. Ia bertanya pelan apakah mereka berdua baik-baik saja. Junseong menatap keduanya dengan tulus. Meskipun kebersamaan mereka singkat, ia merasa mereka telah saling melindungi di medan berbahaya itu. Ada penyesalan yang sulit ia sembunyikan karena harus berpisah. Seyong mendengus sinis, menatap tajam. Ia menyindir Junseong, menyesal. Menurutnya, Hoyong hanya mendapat apa yang memang pantas. Junseong sedikit mengernyit, tidak paham dengan maksud ucapannya. Dengan nada tajam, Seyong menjelaskan bahwa Hoyong hanyalah beban yang menumpang keberhasilan kelompok. Ia hanya mengambil keuntungan dari kerja keras orang lain. Yisol segera membela Hoyong. Ia menegaskan bahwa tanpa kemampuan dan rencana Hoyong, mereka tak akan selamat dari misi sebelumnya. Seyong menepis keras pembelaan itu. Ia menganggap keberhasilan Hoyong hanyalah keberuntungan semata, sekadar mengambil pukulan terakhir setelah dirinya melemahkan monster-monster itu. Nada Yisol meninggi. Ia mengingatkan bahwa Hoyong pernah menyelamatkan nyawa Seyong ketika hampir mati. Seyong terdiam, ingatannya memutar kembali kejadian itu. Bayangan Hoyong yang menariknya dari ambang kematian terlintas jelas. Dalam hati, Seyong mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya kemampuan pria itu? Mungkinkah ia punya skill yang bisa menyembunyikan level aslinya? Seyong menatap kosong ke lantai. Ia berbisik dalam hati, dia tidak akan kembali hidup-hidup, kan? Junseong memecah keheningan. Ia berkata pelan, berharap dalam hati bahwa Hoyong benar-benar sekuat yang dipercaya Yisol. Setidaknya, itu memberi sedikit peluang untuk bertahan hidup. Dengan yakin, Yisol menatap ke depan. Ia percaya Hoyong akan kembali dengan selamat. Keyakinan itu terpancar jelas dari matanya. Junseong tersenyum kecil, seolah ingin menenangkan hati mereka. Ia mengangguk, ya, ia pun yakin Hoyong akan melakukannya. Sementara itu, jauh dari mereka, Hoyong terhempas ke sebuah tempat sunyi dan suram. Tanahnya hitam, udara berbau kematian. Disitulah misinya dimulai. Hoyong mengamati sekelilingnya. Tempat itu tampak seperti desa kobold yang pernah ia datangi sebelumnya, tapi kini jauh lebih mencekam. Sebuah notifikasi sistem muncul di hadapannya, menyebutkan bahwa peluang keberhasilannya tinggi dan hadiah besar menantinya jika misi ini diselesaikan. Ia menarik napas lega. Dalam hati, ia bersyukur telah memilih jalan ini. Awalnya sempat terpikir untuk memilih dirinya sendiri sebagai korban, tapi untung semuanya berjalan sesuai rencana. Namun rasa puas itu segera tergantikan oleh amarah. Ia masih mengingat jelas pengkhianatan Seyong, wajah yang menatapnya seolah ia tak lebih dari beban. Sistem kembali aktif, menampilkan pesan baru. Misi kematian dimulai, ia harus memburu kepala suku kobold dan kelompok pemburu mereka yang datang untuk membalas dendam.
Tak lama, sekumpulan kobold muncul dari balik kabut. Tubuh mereka lebih besar dan lebih kuat daripada yang pernah ia lawan sebelumnya. Di antara mereka, tampak sosok pemimpin bertubuh lebih besar dengan mata tajam. Levelnya tertera di layar, 12. Jauh di atasnya, kepala suku itu meraung keras, menggetarkan tanah dan memicu amarah seluruh kelompoknya. Tanpa aba-aba, para kobold langsung menyerbu bersamaan, menciptakan suara gemuruh di udara. Dengan cepat, Hoyong melapisi pedangnya menggunakan sari buah beracun, kelemahan alami suku kobold. Ia tahu ini satu-satunya cara untuk menekan jumlah musuh. Dalam hati ia menilai situasi. Bos monster dengan level 12, ditambah pasukannya, pertempuran ini nyaris mustahil dimenangkan. Namun bukannya mundur, Hoyong justru melangkah maju. Gerakannya cepat dan presisi, menebas kobold satu persatu. Ia tersenyum tipis, yakin bisa menyelesaikannya. Setelah menumbangkan para kobold biasa, ia mengatur napas. Semua penghalang sudah disingkirkan, kini hanya tinggal sang kepala suku. Ia menatap tajam ke arah monster besar itu dan berlari tanpa ragu. Mari kita lihat, pikirnya, seberapa kuat bos misi kematian ini. Pertarungan dimulai. Tebasan pertamanya mendarat keras, namun bos itu menahan serangan dengan dua pedangnya. Dentuman logam bergema, dan untuk pertama kalinya Hoyong menyadari, lawan ini bukan monster biasa. Tebasan Hoyong tertahan, membuatnya sedikit terkejut. Ia menyadari bos itu menarik diri tepat sebelum benturan penuh terjadi, cara yang cerdas untuk meminimalkan luka. Dalam hati ia mengakui kemampuan lawannya. Seekor monster yang bisa menganalisis serangan manusia. Tak heran disebut bos misi kematian. Tiba-tiba, kepala suku itu berbalik dan berlari menjauh. Hoyong terpaku sejenak, tak mengira musuh sekuat itu akan kabur begitu saja. Ia mengejar tanpa pikir panjang. Tebasannya cepat, tapi yang ia rasakan justru kebingungan, mengapa seekor bos monster tampak begitu takut. Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, bersiap mengakhiri semuanya dengan satu serangan terakhir. Tebasannya meluncur deras, menciptakan kilatan cahaya di udara. Namun hasilnya mengejutkan, serangan itu hanya meninggalkan goresan dangkal. Ia menatap bingung, merasa ada sesuatu yang berubah. Kepala suku kobold itu berdiri tegak, menatap langit malam dengan mata kosong. Bulan merah muncul di atasnya, memantulkan cahaya menyeramkan. Seketika, mata monster itu berubah tajam dan penuh kebuasan. Tanpa peringatan, tebasannya datang begitu cepat hingga Hoyong tak sempat bereaksi. Sistem langsung memberi peringatan, kemampuan kepala suku meningkat drastis setiap kali matanya berubah merah. Darah Hoyong muncrat, hanya satu serangan, dan HP-nya sudah turun hingga tersisa sepertiga. Ia mundur sambil menahan luka di dadanya. Rasa sakit membuatnya gemetar, tapi ia memaksa diri tetap sadar. Ia harus menghentikan pendarahannya sebelum kehilangan tenaga. Sementara itu, darah sang bos juga menetes deras. Rupanya peningkatan kekuatannya memiliki harga, tubuhnya perlahan melemah. Hoyong mengatur napas. Ia sadar, pertarungan ini akan berakhir dengan satu serangan terakhir. Tapi bagaimana caranya mengenai musuh secepat itu? Kepala suku itu kembali menerjang, seperti binatang buas yang tak kenal rasa takut. Bos monster menghunus pedangnya, bersiap menghabisinya. Tebasan monster itu menghantam pohon di belakang Hoyong. Batangnya berlubang seolah hanya terbuat dari tahu. Untung saja Hoyong sempat menghindar. Nafasnya berat, tapi matanya tetap fokus menilai setiap gerakan musuh. Ia menggertakkan gigi, menyadari betapa besar kekuatan musuhnya. Satu kesalahan saja bisa membuatnya mati. Di tengah ketegangan, sebuah pemikiran melintas dalam benaknya, sesuatu yang pernah ia dengar dulu. Ia teringat ucapan seseorang, bahkan ketika pedang tak mampu memotong tembok, sebuah paku masih bisa menembusnya. Ia menyadari kesalahannya. Selama ini, ia terlalu terpaku pada fungsi pedang untuk memotong, bukan untuk menusuk. Dengan tekad baru, Hoyong menggenggam pedangnya dengan kedua tangan. Ia menunggu momen yang tepat untuk menggunakan kekuatan lawan sebagai momentum. Ia mengambil posisi kuda-kuda, menurunkan tubuh, menatap tajam ke arah musuh yang mulai melompat. Monster itu melayang di udara. Dua pedang terangkat tinggi, siap menebasnya dari atas. Gerakannya cepat dan kuat, seperti binatang liar yang mengamuk di tengah malam. Hoyong menyalurkan seluruh kekuatannya ke ujung pedang. Fokusnya hanya satu titik di tubuh musuh. Dengan teriakan keras,
ia menusuk tepat saat monster itu turun. Pedangnya menembus bahu kanan sang bos, membuat darahnya muncrat. Serangan itu cukup untuk menghentikan tebasan lawannya. Hoyong terengah, tapi sudut bibirnya terangkat. Ia berhasil, tekniknya bekerja. Sebuah notifikasi sistem muncul, skill baru menusuk telah ditambahkan ke dalam kemampuan dasar pedangnya. Belum sempat ia menarik napas panjang, layar sistem kembali muncul. Misinya telah selesai. Ia menatap tulisan itu lama, seolah tak percaya telah melewati neraka itu. Sementara di menara, Seyong berbicara dengan nada tinggi. Ia menyatakan bahwa sejak Hoyong sudah mati, maka ia, Kim Seyong, akan memimpin dan menggendong kelompok itu ke lantai berikutnya. Sementara itu, Yisol hanya bisa menunduk. Matanya memandang kosong ke arah portal menara, berharap setidaknya ada keajaiban yang membalikkan keadaan. Dalam hatinya, ia terus berdoa agar Hoyong selamat. Seyong mencibir keras. Ia menatap Yisol dengan sinis, menertawakan harapan itu. Untuk apa berdoa, pikirnya, kematian tetaplah kematian. Kata-kata itu memicu kemarahan Yisol. Ia menatap tajam, menahan air mata. Ia menegur Seyong, mengatakan bahwa bahkan di dunia seperti ini, seseorang seharusnya masih punya hati nurani. Seyong terdiam sesaat, namun kemudian kembali membalas dengan nada menantang. Yisol tak mundur, ia menantangnya balik, bertanya apa yang akan ia lakukan bila Hoyong benar-benar kembali hidup-hidup. Namun sebelum Seyong sempat menjawab, udara di tengah ruangan bergetar. Cahaya biru muncul, membentuk pusaran energi. Sebuah portal perlahan terbuka. Semua mata tertuju ke sana. Suasana mendadak hening, hanya suara angin dari portal yang terdengar berdesir pelan. Dari dalam cahaya itu, seseorang perlahan melangkah keluar. Sosok yang mereka pikir telah mati kini berdiri tegak, Lee Hoyong. Junho, orang yang semula terpaksa memilihnya untuk misi kematian, kini menatap dengan mata lebar. Ada rasa bersalah sekaligus lega yang tak bisa ia sembunyikan. Tubuh Hoyong penuh luka, tapi menara segera memulihkan tubuhnya. Cahaya lembut menyelimuti dirinya, menutup setiap goresan dan bekas darah. Sistem menara mengumumkan hasilnya. Pemain yang menjalani misi kematian telah kembali hidup-hidup. Semua yang mendengar seolah tak percaya dengan apa yang baru terjadi. Hoyong berdiri tegak dan menatap sekeliling. Dengan tenang, ia hanya berkata pendek bahwa ia telah kembali. Yisol langsung menjerit gembira, berlari menuju arah Hoyong. Air matanya jatuh karena lega, dan senyum tulus muncul di wajahnya. Namun tepat sebelum sempat menyentuhnya, tubuh Yisol terpental keras ke belakang, seolah ditabrak sesuatu yang tak terlihat. Ia terjatuh ke lantai, kebingungan. Pandangannya berputar, mencoba mencari tahu apa yang baru saja terjadi. Saat itu juga, ia melihat seseorang memeluk Hoyong dengan keras, bukan dirinya. Orang itu adalah Seyong. Ia mendekap Hoyong seolah takut kehilangan, wajahnya terlihat panik tapi berpura-pura lega. Suaranya bergetar saat ia berkata bahwa ia selalu percaya Hoyong akan kembali. Nada suaranya berubah total dari sebelumnya, kini seperti pengikut yang memuja. Dengan suara keras, ia tertawa sambil menyebut Hoyong sebagai yang terkuat di alam semesta. Hoyong hanya menatapnya datar, dalam hati menahan diri agar tidak menghajarnya. Beberapa peserta lain mulai mendekat, masih ragu tapi penasaran. Mereka ingin memastikan apa benar Hoyong berhasil menyelesaikan misi kematian itu. Salah satu dari mereka menatap layar sistem, lalu melihat Hoyong. Ia mengatakan bahwa seharusnya setelah menyelesaikan misi, level Hoyong meningkat tajam. Tapi angka itu tetap tidak berubah. Mereka tertegun, levelnya masih 2, sama seperti sebelumnya. Keraguan langsung muncul di antara mereka. Salah seorang peserta mulai bersuara, menuduh kemungkinan bahwa Hoyong hanya bersembunyi dan muncul di akhir, seperti yang pernah dilakukan orang lain. Ucapan itu menyebar cepat di antara yang lain. Hoyong terdiam. Dalam hati, ia merasa muak. Dunia ini, pikirnya, selalu memihak pada yang kuat dan menindas yang lemah, tak peduli berapa kali seseorang membuktikan dirinya. Kenangan lama tiba-tiba muncul di pikirannya, masa kecilnya di sekolah. Saat ia dituduh curang hanya karena mendapat nilai tinggi, ia ingat dirinya yang waktu itu hanya bisa menunduk, menerima hinaan tanpa bisa membela diri. Wajah-wajah yang mencemoohnya terasa sama seperti yang ada di depannya kini. Suara-suara itu kembali menggema. Peserta lain menuduhnya pengecut, mengatakan bahwa ia pasti bersembunyi di lubang aman dan menunggu misi berakhir.
Hoyong mengepalkan tangannya kuat-kuat. Ia tahu, tak peduli seberapa keras ia berjuang, pandangan orang-orang seperti ini tidak akan mudah berubah. Namun pikirannya segera tenang. Ia sadar, sekarang bukan waktunya membalas. Ia punya tujuan yang lebih besar, sesuatu yang harus ia capai di dalam menara ini. Tiba-tiba, suara keras memecah suasana. Yisol maju ke depan, memarahi semua orang yang masih meragukan Hoyong. Ia menegaskan bahwa ia telah membuktikan dirinya. Hoyong menatapnya, sedikit terkejut. Tak menyangka ada yang mau berbicara untuknya di tengah kerumunan yang mencibir. Seyong langsung menimpali dengan penuh semangat, seolah ingin menjadi bagian dari pihak yang benar. Ia berseru lantang, menyebut Hoyong sebagai Hyungnim terkuat di seluruh alam semesta. Semua orang menatapnya heran. Sikapnya berubah 180 derajat, dari sinis menjadi pengagum. Hoyong hanya bisa tersenyum kecil. Di tengah semua kebisingan itu, ada sedikit kehangatan yang menenangkan hatinya. Ia menatap seluruh peserta dengan tenang. Dalam hati ia bertekad, agar semua orang di dalam menara ini bisa bertahan hidup. Ia harus menunjukkan sesuatu yang membuat mereka percaya padanya. Keributan di ruangan mendadak terhenti saat Lee Hoyong berdiri dan memanggil semua orang untuk memperhatikan. Tatapannya serius, ia ingin menunjukkan sesuatu yang penting. Dari penyimpanannya, ia mengeluarkan sebilah pedang merah yang berkilat. Pedang itu tampak langka dan berbahaya, dengan nama Indomitable Sword serta atribut serangan yang meningkat 15%. Para peserta serempak terkejut, mereka berbisik tak percaya. Pedang langka dengan statistik sekuat itu terasa seperti cheat. Tak satu pun dari mereka yang pernah melihat item seistimewa itu. Jun Seong menatap Hoyong penuh rasa ingin tahu. Ia mengingat kata-kata Chae Yisol dan memuji keberuntungan Hoyong yang luar biasa, sebuah pujian yang membuat suasana sejenak melunak. Hoyong hanya tersenyum kecil dan menjawab bahwa semua itu hanyalah keberuntungan. Ia tidak ingin membanggakan dirinya. Jun Seong menimpali dengan nada tenang, mengatakan bahwa hadiah seperti itu jauh lebih berharga daripada sekadar poin pengalaman yang bisa menjamin kelangsungan hidup mereka. Namun kalimat itu membuat ekspresi Hoyong berubah. Nada suaranya menegang ketika ia mengulang pelan, kelangsungan hidup kita. Seakan mengingat sesuatu yang tak menyenangkan. Tatapan matanya kini tajam dan dingin. Ia menegaskan bahwa semua orang tampaknya lupa, mereka pernah hampir mendorongnya ke ambang kematian. Ruangan langsung sunyi. Tak seorang pun berani membantah, semua menyadari kebenaran ucapannya. Junho, orang yang dulu pertama kali memilih Hoyong untuk misi berbahaya itu, maju perlahan dengan wajah menyesal. Ia mengaku bahwa keputusan itu hanyalah bentuk egois demi menyelamatkan diri sendiri. Dengan suara bergetar, Junho menunduk. Ia mengakui bahwa mereka tahu Hoyong yang paling lemah saat itu, namun tetap memilihnya demi kepentingan pribadi. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Ia menyesali bahwa mereka semua sebenarnya telah melempar Hoyong ke dalam jurang kematian hanya agar bisa bertahan hidup sendiri. Air mata menetes ketika Junho memohon maaf. Ia benar-benar menyesal dan bersyukur Hoyong masih hidup hingga sekarang. Suasana kembali hening. Semua orang menunduk, entah menyesal atau malu pada diri mereka sendiri. Namun dari arah belakang, Enjin membuka suara dengan nada sinis, mematahkan ketegangan. Ia menganggap semua itu berlebihan, karena pada akhirnya ada saja yang harus pergi, dan Hoyong malah kembali dengan item langka. Junho menoleh cepat, terkejut dengan ucapan Enjin yang dingin. Nada suaranya jelas menyindir seolah-olah kematian seseorang hanyalah hal sepele. Ia tidak bisa menahan diri dan membentaknya, mempertanyakan bagaimana Enjin bisa berkata sekejam itu. Namun perempuan itu membalas sinis, mengingatkan bahwa Junho juga ikut memilih Hoyong sebelumnya. Junho terdiam, tak mampu membela diri. Wajahnya memucat, sadar bahwa ucapannya tak lebih baik dari yang lain. Sebelum perdebatan memanas, Hoyong menengahi. Ia menegaskan bahwa tujuannya bukan untuk menyalahkan siapapun, melainkan agar hal serupa tidak terulang lagi. Ia lalu mengingatkan mereka bahwa menara ini seolah memang dirancang untuk memecah belah para pemain. Membuat mereka saling curiga dan tidak percaya. Menurutnya, menara itu sengaja memprovokasi konflik agar mereka saling menjatuhkan. Dan semakin besar perpecahan yang terjadi, semakin menara itu tampak menikmati penderitaan mereka. Kata-kata itu membuat semua peserta kembali terdiam. Mereka sadar bahwa mungkin selama ini mereka hanya pion dalam permainan kejam. Hoyong melanjutkan,
mengatakan bahwa keberhasilannya kembali dari misi kematian bukan sekadar keberuntungan, tapi bukti bahwa mereka bisa menentang kehendak menara. Ia menatap semua orang dengan keyakinan penuh, menyatakan bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika mau bersatu. Jun Seong yang sedari tadi memperhatikan, bertanya dengan serius apakah Hoyong punya rencana untuk langkah selanjutnya. Hoyong menjawab dengan mantap, bahwa ia akan mencari cara agar sebanyak mungkin dari mereka bisa terus hidup dan menaklukkan menara ini bersama. Ia yakin, jika mereka terus mendaki tanpa menyerah, mereka akan mencapai puncak suatu hari nanti. Dan ketika hari itu tiba, mereka akan mendapatkan kembali kehidupan yang telah dirampas menara dari mereka. Ucapan itu membangkitkan semangat para peserta lain. Beberapa mengangguk dan berteriak penuh harapan, percaya bahwa hidup mereka masih bisa diperjuangkan. Yisol menimpali dengan semangat, menegaskan bahwa untuk mewujudkan hal itu, mereka semua harus bekerja sama tanpa saling curiga. Junho menatap Hoyong dengan rasa kagum. Dalam hatinya, ia menyesali penilaiannya dulu, ternyata Hoyong bukan orang lemah, melainkan sosok berhati besar. Namun suasana yang mulai membaik tiba-tiba pecah saat suara koom-koom bergema di udara. Dengan nada yang sinis, ia mengumumkan bahwa misi kali ini adalah permainan bertahan hidup. Para peserta saling menatap bingung. Mereka berbisik cemas, bertanya-tanya kenapa makhluk itu kembali muncul dan apakah ia akan memberikan sesuatu lagi. Hoyong menatap tajam, firasat buruk muncul di hatinya. Koom-koom tersenyum licik dan memujinya karena bisa menebak arah misi berikutnya. Wajah koom-koom berubah menyeramkan. Dengan nada dingin, ia mengumumkan bahwa misi di level 2 adalah pertarungan Battle Royale antar pemain. Kata-kata itu membuat semua orang menahan napas. Wajah mereka berubah muram, seolah dunia di sekitar tiba-tiba membeku. Koom-koom kembali berakting lucu dan imut, seakan tidak menyadari ketegangan yang ia ciptakan. Ia berkata bahwa misi ini mudah karena mereka masih di level rendah. Tanpa peduli reaksi mereka, ia melanjutkan dengan riang bahwa ia akan mulai menjelaskan aturan permainan. Ia menjelaskan bahwa dalam misi ini akan ada 16 pemain dan 16 doppelganger, menjadikan total 32 individu di arena. Tujuan utama mereka hanyalah satu, membunuh semua doppelganger hingga tak tersisa. Namun ia menambahkan bahwa para doppelganger memiliki kemampuan dan ingatan yang sama seperti diri asli mereka, menjadikan pertarungan ini hampir mustahil dibedakan. Kemudian ia menjelaskan aturan terpenting, tidak ada hadiah bagi pemain yang membunuh doppelganger. Sebaliknya, membunuh sesama pemain justru akan memberikan poin dan emas tambahan, aturan yang jelas mendorong pengkhianatan. Koom-koom menutup penjelasannya dengan nada menggoda, menyebut bahwa misi ini bisa menjadi kesempatan bagi mereka. Semua peserta langsung berteriak marah. Mereka sadar bahwa kesempatan yang dimaksud koom-koom hanyalah alasan agar mereka saling membunuh demi bertahan hidup. Koom-koom menambahkan aturan terakhir dengan nada riang, bahwa jika selama 30 menit tak ada satupun yang membunuh, maka semua orang akan ditarik ke lobi dan menghadapi bencana besar. Ia lalu membuka celah dimensi tepat di tengah aula. Suara retakan udara terdengar, dan cahaya aneh muncul dari dalamnya. Para peserta menoleh panik, bertanya-tanya apa yang akan keluar dari sana. Wajah mereka tegang, napas tertahan. Dari celah itu, muncul tangan raksasa berotot, menjulur perlahan seolah hendak meraih sesuatu. Ketakutan menyebar di antara mereka. Beberapa mundur dengan wajah pucat, sebagian lagi terdiam kaku. Lalu seluruh tubuh monster itu terlihat. Makhluk besar dengan level tak terukur muncul dari balik celah. Menatap mereka seolah serangga. Hoyong bergidik ngeri, menatap makhluk itu tak percaya. Dalam hati, ia sadar kemungkinan terburuk, koom-koom benar-benar ingin mereka melawan monster itu. Tangan raksasa itu menghantam lantai dengan keras, membuat seluruh aula bergetar hebat. Asap dan debu tebal membumbung, meninggalkan cekungan besar di lantai yang nyaris memusnahkan siapapun di sekitarnya. Hoyong menatap pemandangan itu dengan wajah tegang. Ia sadar sepenuhnya, ini bukan ancaman kosong, tapi bencana sesungguhnya. Peserta lain mulai gemetar ketakutan. Mereka menjerit, menyadari bahwa melawan makhluk sekuat itu bukan hal yang mungkin dilakukan. Salah satu dari mereka menangis putus asa, memohon agar diselamatkan. Suaranya menggema di tengah kepanikan yang semakin kacau. Hoyong menggertakkan gigi, mencoba berpikir jernih. Ia tahu kepanikan seperti ini bisa berujung maut bagi semuanya. Monster itu mengangkat tangannya lagi,
siap menghantam dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Salah satu peserta terjatuh di jalur serangan, tak sempat bergerak. Semua orang menjerit, yakin orang itu akan mati. Namun Hoyong segera bergerak. Dengan kecepatan luar biasa, ia menggendong orang itu keluar dari jalur serangan tepat sebelum pukulan menghantam. Ia menoleh ke arah Koomkom dengan wajah geram, menuntut penjelasan mengapa misi bahkan belum dimulai, tapi mereka sudah diserang. Koomkom malah berpura-pura ketakutan sambil berteriak manja, seolah tak bersalah sama sekali. Tingkahnya justru membuat semua makin marah. Hoyong kembali menganalisis situasi. Ia mulai curiga bahwa semua ini hanyalah pertunjukan yang diatur Koomkom untuk menakuti mereka. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa monster itu mungkin tak benar-benar bisa melukai mereka, hanya menakuti untuk memberi kesan seriusnya misi ini. Tapi dugaannya salah. Serangan berikutnya membuat beberapa peserta terpental keras dan terluka parah. Hoyong terpaku, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia sadar kali ini serangan itu nyata, mereka benar-benar bisa mati di sini. Beberapa peserta lain mencoba melawan. Mereka menyerang balik dengan segala kemampuan, tapi tak ada satupun serangan yang berarti. Monster itu bahkan tak bergeming. Semua serangan seperti menabrak tembok baja yang tak bisa ditembus. Jun Seong menembakkan senjatanya bertubi-tubi tanpa hasil, sementara Seong memaki keras karena frustrasi menghadapi kekuatan yang mustahil itu. Hoyong menggertakkan gigi, semakin yakin bahwa ini bukan sekadar permainan. Dalam hati ia berteriak marah, Koomkom benar-benar berniat membunuh mereka semua. Di tengah kekacauan, Yisol berusaha menyembuhkan peserta yang terluka, namun suaranya panik karena mananya sudah habis. Hoyong menatap sekeliling, belum ada korban jiwa, tapi ia tahu hanya masalah waktu sebelum semuanya berakhir tragis. Monster itu kembali mengayunkan tinjunya, bersiap melumat orang-orang yang ada di sana. Hoyong memerintahkan semua orang untuk segera mundur. Suaranya keras dan tegas, memotong suara gemuruh dan kepanikan yang menguasai ruangan. Junho berteriak memperingatkannya agar menghindar. Tapi Hoyong tak bergerak. Ia sudah bersiap untuk menghadapi serangan berikutnya. Dalam hatinya, ia sadar ini bukan waktu untuk menahan diri. Jika ia tak melakukan sesuatu sekarang, semua orang akan mati di tempat. Ia memusatkan seluruh kekuatan ke dalam tubuhnya. Menggabungkan kemampuan Indomitable Sword dengan teknik trust yang ia kuasai. Monster itu kembali menyerang dengan kecepatan yang mengerikan. Suara pukulannya membuat lantai bergetar hebat. Hoyong melangkah maju dan menancapkan pedangnya dengan seluruh kekuatannya ke arah tangan raksasa itu. Tepat saat serangan Hoyong menghantam, tangan monster itu seolah berlubang oleh kekuatannya, lalu mulai memudar seperti asap yang tertiup angin. Namun sesuatu terasa aneh. Efeknya seolah lebih besar dari sekadar kekuatannya sendiri, seakan ada faktor lain yang ikut bermain. Para peserta terpaku. Mereka tak percaya bahwa serangan Hoyong bisa benar-benar menahan makhluk sebesar itu. Hoyong sendiri tampak bingung. Ia tidak yakin apakah kekuatan itu benar-benar berasal darinya. Namun sebelum sempat berpikir panjang, semua peserta bersorak gembira. Mereka mengira monster itu telah dikalahkan. Hoyong menatap pedangnya, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia tahu kekuatannya tak seharusnya sebesar itu. Tiba-tiba notifikasi sistem muncul di hadapannya, memperingatkan bahwa tubuhnya akan mengalami kelelahan total selama 3 menit karena melampaui batas kemampuan. Pandangan Hoyong mulai kabur. Napasnya berat, tubuhnya kehilangan tenaga secara perlahan. Akhirnya, tubuhnya roboh tak sadarkan diri di tengah aula yang masih dipenuhi debu dan asap. Beberapa menit berlalu, dan Hoyong mulai sadar kembali. Tubuhnya terasa lemas, tapi pikirannya segera fokus pada apa yang terjadi setelah ia pingsan. Begitu membuka mata, ia melihat para peserta mengelilinginya dengan wajah khawatir. Beberapa tampak lega, seolah baru saja menyaksikan keajaiban. Junho bahkan sampai menangis, memuji ketulusan dan kerendahan hati Hoyong yang telah berjuang keras tanpa mengeluh sedikitpun. Hoyong bangkit perlahan, menatap sekeliling dengan bingung. Ia segera bertanya, apa yang terjadi dengan bencana yang tadi muncul? Koomkom muncul dengan wajah santai, menjawab bahwa bencana itu sudah dikirim kembali. Katanya, semua itu hanyalah percobaan. Hoyong mengepalkan tangan. Dalam hati, ia tahu benar, bukan serangannya yang memusnahkan monster itu. Koomkom hanya mempermainkan mereka. Makhluk itu tertawa kecil dengan nada mengejek. Ia bilang semua yang terjadi tadi terlalu membosankan.
karena meski nyaris mati, para pemain masih tampak akrab satu sama lain. Ia lalu menegaskan lagi aturan permainan, setiap 30 menit harus ada satu orang yang mati, atau bencana baru akan datang. Koom-Kom tersenyum menyeramkan, memperingatkan bahwa siapapun di sebelah mereka sekarang bisa saja menjadi pembunuh berikutnya. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Tatapan mereka mulai berubah curiga, saling menilai satu sama lain dengan ketakutan. Setelah puas, Koom-Kom bertepuk tangan riang, mengumumkan bahwa penjelasan misinya telah selesai, lalu pergi dengan tawa menggema. Begitu ia menghilang, suasana di aula langsung hening. Tak ada yang berani bicara, hanya suara napas berat dan jantung berdebar yang terdengar. Hoyong menggertakkan gigi, ia merasa muak melihat bagaimana menara itu memperlakukan mereka seperti mainan untuk disiksa. Tak lama kemudian, para peserta mulai berdiskusi dengan panik. Mereka membicarakan kemungkinan untuk mengenali doppelganger sebelum bencana berikutnya terjadi. Salah satu peserta mengusulkan agar mereka memberi tanda khusus pada diri masing-masing. Sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh doppelganger karena berbasis pengetahuan pribadi. Ketegangan mulai menurun ketika Hoyong maju dan menyuruh semua orang mendengarkan. Ia mengatakan bahwa dirinya memiliki sebuah cara untuk menghadapi misi berbahaya ini. Yisol memandangnya penuh harap. Ia bertanya, strategi seperti apa yang dimaksud oleh Hoyong? Wajah Hoyong berubah serius. Dengan nada tegas, ia menyatakan bahwa dalam misi kali ini, hanya dirinya yang akan bertarung dan melakukan pembunuhan. Pernyataannya langsung mengejutkan semua orang. Mereka saling menatap tak percaya, bahkan ada yang mengira ia bercanda. Hoyong melanjutkan tanpa ragu. Ia meminta seluruh peserta untuk tidak melakukan tindakan apapun dan berkumpul di titik tertinggi peta lantai 2. Ia menambahkan instruksi terakhir, jika ada seseorang yang bertindak di luar perintahnya, mereka harus menganggap orang itu sebagai doppelganger dan menghabisinya bersama-sama. Tak lama setelah itu, seorang pria memperkenalkan diri, Ahn Secang. Mantan pasukan khusus dengan kemampuan bertahan hidup tinggi. Ia menatap Hoyong dengan tajam, mempertanyakan apakah itu strategi yang sungguh ia rencanakan. Enjin kembali angkat bicara dengan nada meremehkan. Ia menilai perintah Hoyong terlalu berisiko dan tak masuk akal untuk level sepertinya. Namun Hoyong menanggapinya dengan tenang. Ia mengingatkan semua orang tentang peraturan yang disampaikan Koom-Kom sebelumnya. Menurutnya, sistem misi ini sengaja dibuat untuk memancing pemain agar saling membunuh demi mendapatkan poin dan emas. Kalimatnya membuat semua kembali terdiam, menyadari betapa kejamnya aturan itu. Ia menjelaskan bahwa meskipun disebut pertarungan melawan doppelganger, sebenarnya menara ini tengah mendorong mereka untuk saling menghabisi satu sama lain. Hoyong menatap mereka satu persatu, lalu dengan nada tegas menegaskan bahwa ia tak ingin lagi bermain sesuai kehendak menara. Itulah alasan ia mengambil peran itu sendiri. Enjin mendengus kesal, menolak mengakui bahwa keputusan sepihak itu bisa disebut sebagai solusi terbaik. Namun Jun Seong mengangkat tangan dan menyatakan dukungannya. Ia mengakui bahwa strategi itu memang bisa mengurangi risiko pertumpahan darah yang tak perlu. Jun Seong kemudian bertanya lebih jauh, apakah keputusan Hoyong untuk bertarung sendirian berarti ia memiliki cara khusus untuk membedakan doppelganger dari manusia asli? Hoyong tersenyum kecil, lalu mengangguk yakin. Dalam hatinya, ia tahu, dengan sistem miliknya, ia bisa langsung mengenali doppelganger begitu melihatnya. Terima kasih sudah menonton, like jika suka, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.